Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama gue Rahman. Kick. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan soal-soal SKB Tenaga Pendidik. Namun sebelumnya, buat teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel gue Rahman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video gue Rahman berikutnya. Oke teman-teman, berhubung bulan ini merupakan bulan akan digelarnya tes SKB, jadi teman-teman semuanya saya sarankan perbanyak berlatih soal-soal SKB dan jaga kesehatan pastinya. Karena teman-teman jangan sampai pada hari H kalian tidak bisa mengikuti SKB-nya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan pastinya, jangan sering-sering begadang. Jadi jika kalian pengen belajar, kalian harus membuat jadwal, misalnya kalian harus belajar subuh tuh. Karena subuh tuh teman-teman belajarnya mudah ditangkap, seperti itu pembelajarannya. Jadi saya sarankan kalian semuanya banyak belajar dan jaga kesehatan sebelum kalian menghadapi tes SKB. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa soal, insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video gue Rahman yang berikutnya. Oke, kita langsung saja masuk ke soal-soalnya. Ini dia. Apa usaha guru untuk membimbing siswanya dalam mengembangkan keterampilan sosial? A. Memberikan contoh pentingnya bersikap toleran. B. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. Oke teman-teman, jadi ini tentang usaha guru membimbing siswanya dalam mengembangkan keterampilan sosial. Jadi sebelumnya teman-teman kita harus mengetahui apa itu keterampilan sosial. Jadi keterampilan sosial yaitu kemampuan seseorang atau individu untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Oke, jadi kita sama-sama melihat pilihan jawabannya teman-teman. Jadi pilihan jawaban di sini teman-teman agak mirip dengan soal-soal TKP seperti itu. Oke, kita melihat pilihan jawaban A. Memberikan contoh pentingnya bersikap toleran. Oke, tidak ya teman-teman. Kemudian B. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Oke, kita simpan. Kemudian D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. Oke, jadi ini usaha guru ya teman-teman untuk membimbing siswanya. Oke, jadi teman-teman jawaban di sini tuh D, mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. Jadi dengan mendiskusikan teman-teman bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa, maka siswa itu akan terlatih berkomunikasi secara efektif sehingga bisa berefek kepada lingkungan sosialnya teman-teman. Misalnya seorang guru di sini menjelaskan cara mengatasi masalah sosial seperti pengangguran misalnya. Oke, jadi di sini gurunya menjelaskan cara-cara mengatasi pengangguran tersebut. Dengan begitu ada bekal dari siswa untuk bisa diaplikasikan di masyarakat atau di sekitar lingkungan dia tinggal, seperti itu ketika terjadi masalah pengangguran. Oke. Selain itu teman-teman, dalam diskusi tersebut siswa dilatih bagaimana ia mengeluarkan atau mengemukakan pendapatnya
Dengan begitu ia terlatih untuk berkomunikasi dengan secara efektif dengan orang lain. Oke, seperti itu. Jadi jawaban di sini itu D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Amatilah pernyataan-pernyataan berikut. Oke, jadi tipsnya teman-teman, ketika kalian menemukan soal-soal seperti ini, maka kalian langsung saja masuk ke soalnya, karena ketika kalian langsung membaca pernyataan-pernyataannya, maka kalian akan membaca 2 kali dan memakan waktu yang banyak. Seperti itu teman-teman. Jadi kita langsung ke soalnya seperti itu. Jadi kita masuk ke soalnya itu, mana pernyataan yang merupakan langkah guru untuk memotivasi siswa melakukan kegiatan belajar yang bermakna. Oke, jadi ini teman-teman motivasi langkah guru untuk memotivasi siswanya melakukan kegiatan belajar yang bermakna. Oke, kita melihat pernyataan-pernyataan ya. Pernyataan pertama itu menyalahkan siswa secara terbuka di kelas atas pekerjaan atau jawaban yang belum memuaskan. Oke teman-teman, ini tidak termasuk. Jadi teman-teman, pernyataan satu ini bisa saja berakibat fatal, membuat seorang siswa kehilangan kepercayaan dirinya, karena ini teman-teman menyalahkan siswa secara terbuka di kelas. Jadi ini tidak termasuk ya. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana belajar yang ketat, disiplin, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Oke, ini juga tidak termasuk teman-teman, karena menciptakan suasana belajar yang ketat. Oke, ini belajar ketat. Siswa itu tidak termotivasi sebenarnya teman-teman kalau di situasi tersebut. Kenapa? Siswa hanya takut sehingga ya ikut saja, hanya ikut-ikut belajar karena kan di sini disiplin. Oke, kemudian yang ketiga teman-teman, memberikan pujian atau hadiah bagi siswa yang menunjukkan usaha yang baik. Oke, ini sudah salah satu motivasi guru ya, langkah untuk memotivasi siswa, yaitu memberikan pujian atau hadiah bagi siswa yang menunjukkan usaha yang baik. Oke, kemudian yang keempat teman-teman, memberikan angka tinggi sesuai prestasi yang dicapai siswa. Jadi menurut saya teman-teman, yang sesuai di pernyataan yang sesuai yaitu 3 dan 4. Kenapa yang keempat teman-teman, memberikan angka tinggi sesuai prestasi yang dicapai siswa? Jadi dengan begitu seorang siswa akan termotivasi belajar bermakna, karena dengan belajar maka akan mendapatkan angka tinggi sesuai dengan apa yang mereka capai. Seperti itu, karena ada tolak ukur. Misalnya siswanya akan memperoleh nilai tinggi apabila ia rajin belajar. Jadi itu salah satu motivasi siswa ya untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna. Oke, jadi jawabannya teman-teman yaitu pernyataan 3 dan 4 yaitu D. Oke, ini soal selanjutnya yaitu salah satu isi strategi kebudayaan adalah visi pemajuan kebudayaan ... tahun ke depan. A. 10 tahun ke depan, B. 15 tahun ke depan, C. 20 tahun ke depan, D. 25 tahun ke depan. Pasti teman-teman semuanya bertanya kenapa harus ada strategi kebudayaan. Oke, jadi teman-teman kita ketahui bersama bahwa di pendidikan dan kebudayaan itu disatukan. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu isi dari strategi kebudayaan. Jadi isi dari strategi kebudayaan teman-teman ada 4. Yang pertama yaitu abstrak dari dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi, pokok pikiran kebudayaan daerah, kabupaten atau kota, dan dokumen kebudayaan lainnya di Indonesia. Kemudian yang kedua teman-teman yaitu visi pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan. Jadi yang ketiga yaitu isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi. Kemudian yang
keempat yaitu rumusan proses dan metode utama pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Jadi teman-teman sudah jelas sekali ya jawaban di sini itu C, tentang visi pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan. Oke teman-teman, itu dia soal-soal yang bisa saya berikan di video kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa dukung perkembangan channel gue Rahman dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika video ini bermanfaat menurut kalian, jangan lupa tekan tombol like, komen dan share kepada teman-teman kalian atau di grup-grup CPNS kalian. Jadi saya banyak berterima kasih kepada teman-teman gue Rahman yang setia menonton video gue Rahman. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya mengklik dan menonton video gue Rahman. Oke, saya akhiri video ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.